Heho Pop gengs. Piala Dunia Qatar telah mengakhiri perdebatan siapa greatest of all time atau GOAT terbaik sepanjang masa. Dan kita harus mengakui, label GOAT memang pantas disematkan kepada Lionel Messi. Kalau ada suara-suara sumbang, ya itu mungkin dari fans Ronaldo. Aku tidak mengidolakan Messi ya, tapi harus diakui dia ini emang pantas dengan julukan itu. Nah, sekarang aku akan mengajak kamu melihat persaingan pemain terbaik sepanjang masa setelah era Ronaldo dan Messi. Ia adalah Kylian Mbappe dan Erling Haaland. Keduanya saat ini bersaing untuk menunjukkan kualitas dan konsistensinya di lapangan hijau. Untuk menjawab siapakah yang terbaik, mari kita ulas bersama dalam segmen DP Versus kali ini. Kylian Mbappe Lotin lahir di Prancis pada 20 Desember 1998. Kalau menarik garis ke belakang, tidak ada nama besar yang menghiasi nama Kylian Mbappe. Ayahnya Wilfried hanyalah seorang pemain dan pelatih klub sepak bola kecil di pinggiran Prancis. Sementara sang ibu, Faiza Lamari, berkarir sebagai pemain bola tangan. Mbappe memulai karirnya di AS Bondy, lalu pindah ke Clairefontaine. Saat berumur 11 tahun, ia pernah mencoba klub Inggris Chelsea. Menetap di Monaco, lalu hijrah ke Paris Saint-Germain. Motivasi orang tuanya memang sangat besar untuk menjadikan anaknya pemain bintang. Bukan hanya Kylian, ada nama sang adik Ethan Mbappe yang juga punya masa depan cerah. Setelah usia 15 tahunnya sudah mulai debut pertamanya di tim senior PSG. Sementara Haaland adalah pemain kebangsaan Norwegia yang lahir di Leeds, Inggris. Berbeda dengan Mbappe, Haaland dibesarkan oleh ayah seorang pesepak bola profesional bernama Erling Haaland. Ia pernah membela Forest Nottingham, Leeds United, dan Manchester City. Namun gantung sepatu di usia 30 tahun karena masalah cedera, yang kabarnya itu karena ulah Roy Keane. Haaland sudah malang melintang di banyak klub, mulai dari Bournemouth. Karir sepak bolanya kian moncar dan akhirnya dibeli oleh Red Bull Salzburg, Borussia Dortmund, dan sekarang Manchester City. DNA mesin pencetak gol mengalir di daerah Haaland. Buktinya ia juga punya sepupu yang tidak kalah produktifnya. Di usianya yang ke-17 tahun, Albert Braut-Jalan sudah mencatatkan 64 gol hanya dalam 37 penampilannya. Keduanya menjelma menjadi pemain muda produktif. Haaland sendiri bergabung bersama Manchester City pada awal musim 2022-2023 dengan nilai transfer 60 juta euro atau sama dengan 890 miliar rupiah. Ia saat itu hanya menduduki posisi 9 di bursa transfer Liga Inggris 2022. Hanya setengah musim di Liga Inggris, nilai pasar Haaland meroket menjadi 2,9 triliun rupiah dan menempatkan namanya di urutan pertama. Sementara untuk gaji per pekannya, Haaland dibayar sebesar 14 miliar rupiah per pekannya. Kita bandingkan dengan Kylian Mbappe. Saat diboyong dari AS Monaco pada tahun 2017, nilai transfernya itu sangat fantastis. 180 juta euro atau setara dengan 2,8 triliun rupiah. Yang bahkan dinilai merusak harga pasar di bursa transfer pemain. Di level klub, dua pemain ini sukses menjadi pemain kunci. Haaland misalnya, saat bermain untuk RB Salzburg pada tahun 2018, ia telah membantu klubnya itu menjadi juara di Liga Austria. Hanya 2 musim, Haaland juga mencetak 29 gol dari hanya 27 pertandingan. Di Borussia Dortmund, penampilannya juga tak kalah memukau. Dalam 2,5 musim membela Dortmund, ia mencatat 89 penampilan di semua ajang dengan raihan 86 gol dan 23 assist. Artinya rasio Haaland mencetak gol bisa dibilang 1 gol per laga ya. Di Liga Inggris, Haaland kokoh di posisi puncak daftar top skor Liga Inggris. Baru setengah musim, ia sudah mencetak 17 gol dari 11 penampilannya. Bahkan, jumlahnya itu setengah dari pesaingnya, Harry Kane yang hanya mencetak 9 gol. Mbappe sendiri adalah pemain yang pernah diabaikan Chelsea, lalu gemilang bersama AS Monaco. Dari 60 pertandingannya, ia telah mencetak 27 gol yang saat itu masih berusia 18 tahun. Di Paris Saint-Germain, ia salah satu top skor sepanjang masa. Selama bermain di PSG, Mbappe sudah membukukan 190 gol dari 236 penampilannya. Di level timnas, ada perbedaan nasib di antara keduanya.
Haaland memang adalah pemain yang subur, baik itu di level klub maupun di timnas. Sejak debutnya untuk tim senior pada tahun 2019, ia sudah mencetak 23 gol dari 18 pertandingannya. Dan hanya tertinggal 12 gol dari pemegang top skor timnas Norwegia, Horgen Juve. Tapi selama penampilannya bersama timnas Norwegia, ia sama sekali belum pernah tampil di Piala Dunia. Total gol Erling Haaland bersama klub dan negara adalah 180 gol dari 224 penampilannya. Berbeda dengan Mbappe, selama menjadi pemain internasional Prancis, ia telah menjadi pencetak gol yang produktif. Dari 66 pertandingannya, ia sudah mencatatkan 36 gol. Sehingga total golnya untuk klub dan negaranya 253 gol dari 362 penampilan. Nah, selama menjadi pemain profesional, keduanya sudah bertemu di Liga Champions musim 2019-2020. Saat itu Erling Haaland masih berseragam Dortmund. Pertandingan yang menarik saat pertemuan keduanya di leg pertama Liga Champions. Haaland saat itu sukses mencetak 2 gol, sementara Mbappe hanya menciptakan 1 assist untuk Neymar. Di leg kedua, tidak ada gol yang tercipta dari keduanya. Tapi Mbappe saat itu mengandaskan langkah Haaland di fase 16 besar. Oke, bagaimana kalau kita lihat statistik keduanya? Data yang dipakai adalah data paruh musim 2022-2023, di mana keduanya memang tampil sangat impresif. Dari 12 penampilan Haaland, ia sudah mencetak 19 gol dan 3 assist. Artinya Haaland mencetak 1 gol dalam 50 menit. Sementara Kylian Mbappe mencatat 11 gol tanpa assist dari 11 penampilan, yang artinya Mbappe mencetak 1 gol dalam 81 menit. Haaland memang lebih produktif, tapi ingat, Mbappe bukanlah penyerang murni seperti Haaland. Sehebat apapun pemain, tanpa trofi dan penghargaan, itu mungkin bukan apa-apa. Sederet trofi telah diraih Mbappe selama merumput di Liga Prancis. Di antaranya, Piala Super 3 kali, Piala Liga Prancis 2 kali, Piala Prancis 3 kali, dan juara Liga Prancis 5 kali. Lalu di level timnas, ia juga luar biasa. Tahun 2018 mengantarkan Prancis juara Piala Dunia dan mendapatkan penghargaan Golden Boy. Sementara di edisi Piala Dunia 2022, ia mendapat penghargaan sepatu emas. Haaland mungkin harus gigit jari dengan prestasi yang diraih oleh Mbappe. Haaland baru 2 kali membawa klubnya juara Liga saat bersama RB Salzburg. Selama karirnya tidak ada penghargaan individu bergengsi yang ia raih, kecuali pemain terbaik Liga Jerman musim 2020-2021. Kalau ditanya para pelatih, mungkin pasti bingung. Jurgen Klopp menyukai keduanya, sementara Xavi dan Ancelotti sama-sama mengincar 2 pemain ini untuk memperkuat timnya. Jadi, siapakah yang terbaik?